Kondisi kita hari ini yang sulit lepas dari masalah suap menyuap, Ustadz. Pertanyaannya, apakah dengan kondisi seperti itu, di mana memberi uang pelicin itu dibolehkan dalam syariat, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ini sudah menjadi fenomena umum yang kita dapati di mana-mana, di instansi pemerintahan, bahkan di swasta pun banyak terjadi. Intinya di tengah-tengah masyarakat, praktek suap penyuap ini banyak. Terus pertanyaan al-akh adalah, kita sulit menghindari ini, dimanapun hampir di semua sisi dan aspek muamalah kita, rawan kita, sangat banyak kita menjumpai dan kita sulit lepas. Apakah ada keadaan di mana kita bisa melakukan itu karena suatu keadaan terpaksa? Ya. Secara umum, ya, sesuai dengan tuntunan dan syariat agama kita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka suap menyuap itu adalah perkara yang dilarang. Ya. Ini yang perlu kita camkan dulu. Dan kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah al-iltizam bisyariah wal-iltizam bi ahkamiddin. Bagaimana kita berkomitmen untuk terus berpegang teguh kepada syariat agama kita dan hukum-hukum agama kita. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan syariat itu semaksimal yang kita mampu. Namun di balik itu semua ada aturan-aturan yang sifatnya perintah, ada juga yang sifatnya larangan. Nah, suap menyuap ini adalah bagian dari larangan yang harus kita hindari. Karena Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku suap ini atau gratifikasi ini. Beliau mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi, ya. Atau dalam riwayat lain disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ar-rashi wal murtashi finnar. Ya, Allah Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Dan di riwayat yang lain disebutkan juga menyuap dan yang disuap sama-sama dalam neraka. Jika ada larangan dalam syariat ini, baik dalam di mana larangan itu diikuti dengan ancaman seperti ancaman neraka, ancaman laknat, dan seterusnya, maka itu salah satu ciri bahwasanya dosa tersebut adalah bagian dari dosa besar. Terus pertanyaannya adalah, adakah keadaan di mana kita boleh melakukan itu? Ya, tentunya syariat ini walaupun penuh dengan aturan dan tatanan yang mengatur aturan yang mengatur tatanan kehidupan kita agar manusia ini hidupnya baik, mendapatkan kebahagiaan, seimbang, harmonis, ya, damai, maka aturan itulah tujuan daripada syariat ini. Namun di balik ketatnya aturan-aturan itu juga, syariat ini punya murunah, punya fleksibilitas juga, ya. Dan Al-Quran, banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan juga bahwasanya kadang ada sesuatu yang terlarang, namun kemudian dibolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya. Bahkan contoh haramnya bangkai, haramnya babi yang disebutkan dalam satu ayat, datang juga pengecualiannya di ayat yang sama. Ya. Boleh ketika dalam tidak boleh memakan bangkai, memakan darah, memakan babi dan seterusnya. Tapi di ayat yang sama Allah juga katakan faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Ketika seseorang dalam keadaan darurat harus mengonsumsi itu, maka tidak masalah baginya untuk mengonsumsinya, ghaira baghin, dalam keadaan dia tidak menginginkannya, wala 'adin, dan tidak melampaui batas dalam mengonsumsinya, artinya sesuai dengan kebutuhan kedaruratannya. Begitupun perkara-perkara yang lain, ya. Begitupun perkara-perkara yang lain.
syariat ini menunjukkan adanya pilihan-pilihan dalam sebuah aturan yang kita tidak bisa laksanakan untuk kemudian dialihkan kepada opsi-opsi selanjutnya. Termasuk juga dalam perkara muamalah ini, yaitu suap menyuap. Ya. Tapi secara umum suap menyuap tidak boleh. Kenapa? Karena seseorang menyuap itu untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi kepentingannya, tetapi belum menjadi haknya. Ya. Dan bisa jadi hak orang yang kemudian ia raih, ia dapatkan, ia ambil dengan cara menyogok itu atau dengan cara menyuap tersebut. Contoh, menyuap untuk mendapatkan proyek umpamanya, untuk memenangkan tender umpamanya. Ini yang sering kita dengar, ya. Proyek ini adalah bukan hak milik kita, bukan hak milik orang yang menyuap, ya. Tetapi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan proyek itu sesuai siapa saja yang kemudian atau pihak mana saja atau perusahaan mana saja yang kemudian qualified memenuhi syarat-syarat untuk menangkan tender tersebut. Maka jelas yang seperti ini menyuap untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan kepentingan yang sebenarnya di luar dari kuasa dan kepemilikan kita atau di luar hak kita pada dasarnya. Makanya tidak boleh sama sekali. Tapi ada juga praktek gratifikasi ataupun suap menyuap yang dilakukan oleh sebagian kita itu dikarenakan ingin mendapatkan hak. Ada orang ingin mendapatkan hak, tapi untuk mendapatkan haknya ia kemudian dipersulit umpamanya. Padahal yang ingin diambil adalah haknya. Tetapi untuk mendapatkan hak itu harus ada prosedur administratif yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan hak tersebut. Namun, ya, sebagian oknum, mungkin ada oknum aparat segala macam yang kemudian mempersulit, ya, dan nanti kemudian dijalankan proses tersebut, ya, jika diberikan imbalan khusus atau disuap atau digratifikasi atau apalah namanya atau hadiah. Ya, padahal yang ingin diraih itu adalah memang haknya. Contoh kecil, mungkin ada bantuan untuk masyarakat secara umum, ya. Ada bantuan nih, yang semua masyarakat mendapatkan. Tapi ada oknum yang melakukan mempersulit, ya, sengaja mempersulit distribusi bantuan ini, menunggu untuk mendapatkan sesuatu atau memotong apa yang menjadi jatah masyarakat atau orang-orang yang berhak tersebut umpamanya. Dan kalau tidak, mereka tidak memberikan itu. Sehingga orang-orang yang masuk daftar yang berhak mendapatkan kepentingan tersebut atau pembagian tersebut harus memberikan sesuatu untuk mendapatkan hak mereka. Ya. Padahal itu adalah hak mereka. Maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa di sisi orang yang memiliki hak, ya, dia melakukan itu untuk mendapatkan haknya. Ya. Karena jika tidak demikian, dia tidak akan mendapatkan haknya. Dia hanya bisa mendapatkan haknya jika melakukan itu. Maka tidak masalah. Ya. Tidak ada masalah insya Allah bagi mereka yang melakukan itu untuk mendapatkan haknya. Jadi apa yang menjadi haknya? Yang bermasalah di sini hanya satu pihak. Ya, yang murtasyi, yang disogok aja yang bermasalah. Yang disogok ini yang bermasalah. Yang menerima suap dan gratifikasi ini yang bermasalah. Karena mempersulit orang dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak atau dengan batil. Ya. Dan kadang orang mengeluarkan itu dengan tidak dalam keadaan tidak ridha. Ya. Dan disitulah kemudian besarnya dosa daripada gratifikasi atau suap menyuap itu. Berbeda tadi dengan ada sedikit perbedaan antara orang yang memang mendapatkan haknya, melakukan itu untuk mendapatkan haknya, dengan orang yang memang ingin mendapatkan sesuatu yang memang belum menjadi haknya, maka dia melakukan suap untuk mendapatkan itu. Ini salah satu contoh keadaan di mana orang bisa saja melakukan itu tanpa ada keinginan sedikit pun karena ingin mendapatkan haknya, dan dia tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan melakukan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin bisa jadi ada situasi-situasi atau keadaan-keadaan yang lain yang juga semisal
dalam bidang yang lain atau dalam hal yang lain. Wallahu taala.